Yang terhormat Bapak Duta Besar, Bapak Damos Gumoli Agusman dan Ibu Erlina. Yang terhormat Bapak DCM Argio Kemala dan Ibu Liko. Yang terhormat Bapak Ibu Hostaf KBRI Peperina. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, om swastiastu. Selamat malam. Seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa malam hari ini acara kita akan dibagi menjadi dua bagian. Satu acara resmi, seperti biasa, sahan, perkenalan, dan sesi kedua adalah acara ini. Nanti ada penayangan video, ada banyak games, tapi tadi syaratnya katanya udah disebutin ya, harus joget. Kalau nggak ada yang joget, ada konsekuensinya. Konsekuensinya harus bayar renung ya. Iyalah, makan malamnya. Renungnya dia naik ke aku ya. Iya. Kita mulai acara kita yang pertama dengan memperkenalkan dua pejabat KBRI Peperina yang bergabung di tim KBRI Peperina. Untuk itu kami memanggil Bapak Sabdatian, maaf, kami memanggil Ibu Dira Tiarasari Fabria untuk memperkenalkan diri. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu Ibu, Keluarga Besar Indonesia di Austria dan Slovenia serta rekan KBRI Peperina. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Dira Tiarasari Fabria. Senang sekali bisa bergabung dan mendapatkan sambutan yang hangat di tengah udara yang datang masih dingin ya di bulan ini. Saya tiba di Mina awal Februari tahun ini dan bertugas sebagai pelaksana fungsi multilateral. Sebelum kesini saya bertugas di PTRI ASEAN Jakarta dan PTRI Jenewa. Demikian perkenalan singkat saya dan saya nantikan dapat berkenalan dengan semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Dira. Selanjutnya kami mengundang Bapak Sabdatian beserta keluarga untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dubes, Ibu Dubes, Bapak Alfi, Bapak DCM dan Ibu, para kampung, staf, keluarga besar, sesepuh, warga masyarakat Indonesia yang ada di Mina. Perkenalkan, nama saya Sabdatian. Saya bersama anak saya yang pertama, Kirana Tian, dan yang kedua Dini Tian, dan yang ketiga bersama istri saya ada di Jakarta. Itu nanti insya Allah akan bergabung tahun depan. Kebetulan masih mengurus cuti di luar negara. Pak Dubes, saya terima kasih Pak Dubes sudah ditugaskan sejak awal ketika datang di KBRI Mina tanggal 1 Februari. Jadi sebentar lagi sudah pas mau 4 tahun ini. 4 tahun, 4 bulan. Dan saya ingat arahan Bapak Dubes, Sabda kamu harus bisa mengisi sepatunya Mas Diki, predecessor Mas Diki. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat kenal baik dengan Pak Diki, dan kiprah beliau jauh begitu besar khususnya di wilayah sosial budaya. Kalau boleh saya memperkenalkan diri, penempatan saya pertama di KBRI Riyadh, Saudi Arabia. 2009-2017 menangani ya Saudi Arabia ya. Jadi kita nomor 2 tertinggi di dunia, hampir 800 ribu. 2009-2013 pulang Indonesia, habis itu dilupakan kedua naik pangkat kami dikirim di Kuala Lumpur, Malaysia. Nomor 1 jumlah WNI kita terbanyak 2,1 juta warga negara Indonesia. Terus yang ketiga ke Wina, saya melihat statistik Indonesia
Wah gila banyak ya, 1.700 orang. Ya, buat saya tantangan sesuai dengan arahan bagus, pokoknya lebih mungkin masyarakatnya solid, Bapak Wapena, Sivananta, GPN, begitu banyak kelompok-kelompok komunitas KKIA, mungkin ada yang belum saya sebutkan karena saya belum kenal terlalu dalam, tapi insya Allah saya akan mengemban amanah kepada Pak Dubes. Semaksimal mungkin saya bisa mencoba mengisi sepatunya Mas Diki yang ditinggalkan oleh Mas Diki. Tetapi salah satu experience saya adalah di konsuler, jadi urusan perlindungan warga negara Indonesia, salah satu experience yang saya punya, dan saya belajar banyak di sini di bawah bimbingan Pak Dubes namanya untuk Ensosbud dan acara promosi budaya sana. Dan mohon bimbingan bantuan dari Bapak Ibu sekalian, kiranya kapan aja punya ide-ide atau apa, kita bisa semarahkan dan juga ya Pak Dubes untuk lebih baik, lebih semarak, lebih guyup, lebih kuat dari sisi sosial budaya. Mungkin itu aja Pak. Nanti kalau nyanyinya nanti saya nggak bisa nyanyi, saya bisanya gitaran. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Sampaikan, kita sekarang panggil Ibu Friska untuk menyampaikan kisah kasih dan kesan. Ibu Friska bersama keluarga tentunya, sama Ibu Friska. Lihat video yang bikin Bang Riko, Mas Mili, terus lihat video berikutnya Cuco Meong, yang terhormat Bapak Duta Besar Damos Pemuda Gusman, baru mulai beserta Ibu Ermitas Terus, Bapak Akio Alfianto beserta Ibu Dike, yang terhormat Bapak Ibu perwakilan WNI di Austin, Slovenia yang hadir di sini dan hadir secara online. Selamat malam. Tiba saatnya kami dipisahkan. Setelah 3,5 tahun kami menjalankan penugasan pertama kami di KBRI 5. Sekedar flashback Bapak Ibu, kami tiba 1 Februari 2022 ya Bang ya. Di situ kami diberikan tanggung jawab oleh Pak Dubes sebagai pelaksana fungsi protokol konsuler yang mainly tugasnya kalau protokol memberikan bantuan delegasi di bandara, membantu WNI yang overstay, yang sakit, bahkan melakukan pemulangan jenazah juga ke Indonesia. Konsuler juga hari-harian kami membantu membuatkan paspor, visa, dokumen-dokumen. Untuk itu di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada tim konsuler, terdahulu saya, Mas Riki, Mas Riki Ihsan, Mbak Ana, Mas Waharno, dan senior Tuan. Saya bisa bersaksi Pak Dubes, Bapak Ibu, bahwa mereka ini yang baik di depan maupun di belakang layar sangat all out untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim admin, Mbak Riani, Mas Rido yang udah pulang, Mbak Upi, Kak Nidia, Kak Irna, Pak Yuli yang sudah membantu transformasi konsuler. Pak Dubes sebelumnya mungkin konsuler belum punya loket, sekarang sudah ada. Terus pembayarannya juga dulu masih tunai, sekarang udah cashless. Banyak transformasi, lapor diri online, pemutahiran sudah bisa online. Thank you juga Pak Jun untuk bantuannya dan tabis konsuler. Kami tahun 2024 dan 2025 diberi tugas oleh Pak Dubes untuk rotasi dari Protcons ke multilateral, Bapak Ibu. Banyak hal juga, hal baru yang saya pelajari dalam hal diplomasi, khususnya di bidang isu crimes and drugs. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Korfum kami Bapak Harditya Suryawanto dan
atas ilmu dan arahan yang diberikan kepada kami, dan juga kepada tim multilateral, kepada Mas Akbar, Mbak Dina yang udah pulang, dan yang masih di sini ada Bang Erik, ada Kak Irma, Mbak Fania, Mbak Dira. Terima kasih. Akhir kata, kami mengucapkan permohonan maaf dari hati kami yang terdalam atas kesalahan yang tentu tidak sengaja kami buat. Kami akan kembali ke Indonesia hari Kamis tanggal 31 Juli, masih 2 bulan lagi. Kalau sebelumnya kami datang berdua, puji Tuhan sekarang bertiga pulang. Saya duluan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Duta Besar, Ibu, Pak DCM, Ibu yang telah memberikan arahan dan mendidik kami secara tegas dan membentuk kami, tapi kami juga diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk berkreasi dan bertumbuh. Kayaknya itu aja apa? Oh iya, kami juga mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan selama 3,5 tahun ini untuk berinteraksi, mengambil bagian di komunitas masyarakat, mulai dari KKIA, Wapena, Diaspora Batak, PPI, GPN, banyak komunitas masyarakat yang kami mengambil bagian di dalamnya, dan kami juga pasti akan kangen sama nasi padang di warung salam, belanja di toko sederhana, dan menghadiri kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, poco-poco di Wak Museum juga, kami pasti akan kangen itu. Akhir kata, kayaknya nggak afdol di perpisahan kalau nggak ada pantunnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu nanti komen cakep ya. Oke, siap-siap. Beli gelas di warung Pak Husen. Dan ke Filmhaus und auf Wiedersehen. Terima kasih Bang Bonti dan Bana. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan Ibu. Sebenarnya agak mixed feeling ya. Artinya akhirnya datang juga untuk saya berdiri di sini karena sudah hampir 2 tahun 2 bulan. Saya tiba 1 Maret 2023. Artinya sangat cepat. Memang kalau bicara 14 sampai selama ini saya nggak pernah dikasih terlalu nyaman lama-lama gitu. Keenakan gitu, kayak keenakan dibina, bekerja, menikmati Pertamina, sehingga mungkin saya dapat panggilan tugas di Jakarta, suatu hal yang saya tidak bisa tolak ya, karena produksi alhamdulillah itu yang pertama. Tapi juga di tengah-tengah saya lagi nikmatin pekerjaan dan juga Pertamina ya. Saya nggak bisa berkata-kata karena Bapak Ibu sekalian masyarakat Indonesia di mana tahu lah kurang lebih Pertamina sangat luar biasa. Saya lagi benar-benar enjoy-nya menikmati pekerjaan dan kehidupan di Pertamina. Tapi sekali lagi saya mendapatkan tawaran yang saya tidak bisa tolak. Dan jadinya mixed feelingnya antara saya nggak mau pulang atau nanti dikira nolak rezeki gitu. Tapi ini satu hal yang mungkin jalannya kalau menurut tugas saya harus ambil, sehingga mau tidak mau memasukkan salah satu tahapan dalam karir yang mungkin yang saya harus lewatin. Oleh karena itu mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat tugas dan kita. Pak Damas ini kalau bisa saya bilang hubungannya mungkin bukan hanya sebatas padu besi, tapi beliau sudah seperti orang tua saya sendiri, karena begitu waktu saya masuk Kemlu, Pak Damas lah direktur pertama saya. Jadi Pak Damas sudah mengenal jauh luar dalam gitu. Dari saya rambutnya masih cepat sampai udah punya rambut lagi. Dari saya single sampai single lagi.
Jadi udah lumayan panjang ya Pak ya. Kalau saya ikut 20 tahun Bapak Mos, saya juga cukup bangga artinya saya datang berkarir pertama kali di Kementerian saya di Kementerian Luar Negeri untuk Bapak. Alhamdulillah sekarang menjelang Bapak pensiun, Bapak bisa menggunakan saya menjadi eselon 2 atau jadi Bapak. Mudah-mudahan cukup membangun. Misalnya buat di belakang aja Pak saya. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan daripada MOS, bukan hanya terkait ilmu substansi atau pekerjaan, itu juga ilmu manajemen ya. Kalau Pak menurut pada MOS, kalau kita menjadi atasan yang sukses itu indikatornya mudah. Kata beliau, kalau kita mulai diomongin sama bawahan itu berarti sukses. Nah itu yang pada Mas bilang, artinya saya mengalaminya juga dan menurut saya cukup sukses lah menurut saya. Nah yang kedua, banyak trik-trik juga ilmu kepemimpinan yang pada Mas ajarkan saya dan insya Allah akan saya bawa juga dalam karya saya ke depan. Terima kasih juga buat Bu ya atas bimbingan Ibu, pesan-pesan kekeluargaan saya, walaupun keluarganya masih cari gitu. Nyaman atau adem kalau mendengarkan nasihat-nasihat juga yang sudah nasihat-nasihat di depan dan insya Allah saya akan ingat terus Bu dan menjadi bekal saya juga ke depan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak DSM tidak juga terutama atas pergaulannya ya. Tidak ada boundaries tapi membuat kita merasa nyaman yang pertama, sehingga baik sisi pekerjaan maupun pergaulan kita luas, tapi kami tetap hormat kepada Bapak dan Ibu. Sudah saya lihat sebagai bukan hanya pimpinan tapi juga orang tua dan abang ketuaan. Saya punya berapa menit di sini? Lama ya? Malu Pak di Jakarta disuruh ngomong terus, jadi kita ngomong gitu kan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman di KBRI Bina yang tim multilateral sudah sabar, Bina yang sudah berorganisasi. Pendahulu saya ada Fania, ada Eri, ada Irma, Dira, dan juga teman-teman lain yang sudah banyak membantu. Dan juga salam hormat saya dan juga terima kasih yang sangat mendalam kepada teman-teman local staff ya, sangat luar biasa. Saya sengaja sebisa mungkin tidak punya sekat atau tidak punya batasan karena saya suka sekali bergaul dan berbanyak ngobrol dengan Bapak Ibu teman-teman local staff yang banyak membantu saya. Dapat tidak sungkan-sungkan, salah satu faktor saya nyaman dan juga menikmati indahnya perkawinan juga mungkin karena bantuan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya nggak bisa satu persatu sangat luar biasa. Selanjutnya juga mungkin Bapak Ibu masyarakat di perkawinan dan Australia khususnya mungkin juga banyak yang mengenal saya karena saya punya video dari perusahaan. Saya lebih banyak di setrap di ruangan UN di VIC, jadi kalau bisa dilihat dari videonya. Tapi alhamdulillah memang Pak selalu mengamanatkan supaya kita bergaul. Saya sebisa mungkin keluar KBRI kemudian bergaul dengan teman-teman masyarakat di Rakena, beberapa kali KKI juga. Terima kasih makan siang gratisnya oleh KKI gitu. Dan juga di Wakena dan juga acara masyarakat terutama teman-teman PPI, acara-acara olahraga. Terima kasih sekali pergaulannya selama ini. Tentunya saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penugasan kami di Wina lebih dari 2 tahun banyak kekurangan atau kesalahan. Mudah-mudahan tidak disengaja. Insya Allah kami akan kembali ke Jakarta tanggal 31 Mei hari Sabtu ini karena sudah ditemui di Jakarta. Yang terpenting kami ucapkan terakhir semoga silaturahmi atau hubungan yang baik tetap terjaga. Jangan sungkan-sungkan kalau ke Jakarta atau di jalan ketemu saya. Mungkin kalau saya lupa mohon diingatkan, kalau saya ingat mudah-mudahan nggak lupa gitu karena masyarakat itu insya Allah silaturahminya tetap terjaga.
sekalian. Alhamdulillah terakhir sebelum biasanya kalau Pak Dubes ngomong selanjutnya biasanya hobinya membuli saya gitu. Saya sudah mempersiapkan diri dan mental. Kayaknya kali ini bulinya bukan hanya Pak Dubes tapi kita backup. Ada timnya gitu. Jadi saya sudah mempersiapkan diri. Akhir kata sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan dari hati yang paling dalam. Semoga penugasan kami di Bina membawa manfaat ya, bukan hanya buat kami pribadi, buat KBRI, tapi juga buat orang-orang masyarakat luas. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dubes, Ibu Anita, Bapak Ibu, semua yang hadir di sini maupun online. Pertama-tama terima kasih Pak Dubes, teman-teman KBRI dan semua masyarakat Indonesia khususnya yang hadir di sini maupun online telah menyelenggarakan acara ini dan telah sudi untuk hadir dalam acara ini. Kami sangat mengapresiasi sekali. Kalau mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mungkin bertanya-tanya kok hari ini agak sedikit berbeda. Berbedanya tuh mungkin kita berpakaian agak casual. Mohon maaf, ini sebenarnya alasannya satu, bahwa kita KBRI dengan masyarakat kita menganggap ini sudah satu keluarga, ya, sehingga ini mungkin simbol keakraban kita bahwa kita itu dekat. Dan biasanya kalau kita sama keluarga kan kita tidak pakai jas, tidak formal gitu. Jadi ini kita sebagai simbol bahwa kita memang sangat dekat, sangat akrab. Seperti tadi Pak Adik bilang bahwa akhirnya waktunya datang juga setelah tiga tahun 9 bulan, 3 tahun 9 bulan sampai bulan ini, 3 tahun 9 bulan kita berapa kali menghadiri acara sambut dan akhirnya kita berdiri di sini sekarang untuk secara formal menyampaikan ucapan selamat. Ya, bisa lah kira-kira begitu. Kalau sedikit boleh bercerita, waktu saya masih ingat 3 tahun 9 bulan yang lalu itu, pertama terus terang jujur waktu kami tiba di sini, kebetulan saya tiba sendiri waktu itu di Kebun Tiba dari airport menuju ke rumah gitu. Saya lihat ini kok kayak di puncak rumahnya ini gitu. Karena cantik karena hijau dan suasananya eksotis kira-kira gitu kan. Datang sampai di rumah disambut oleh teman-teman, ramai kita ngobrol-ngobrol. Terus teman-teman pulang. Nah pas teman-teman pulang mulai galau saya kan. Saya bilang hari ini sepi sekali tempat ini kan. Saya bilang saya kuat nggak nih? 3 tahun, bayangan saya 3 tahun kan. 3 tahun di sini kuat nggak sepi seperti ini, tinggal di situ dan sepi. Masuk ke malam lagi, wah makin sepi lagi, gelap, tidak ada suara apa-apa gitu kan. Awalnya saya pikir ini enak untuk healing tempat ini kan. Terus saya selalu suka bercanda sama teman-teman. Iya kalau 3 hari, 4 hari healing benar, tapi kalau 3 hari bisa gendeng nanti takutnya gitu. Cuman, nah itu dia, itu impresi saya pertama. Terus kemudian ketemu dengan teman-teman KBRI yang jujur Pak, saat itu kalau boleh saya jujur ya, saya melihat teman-teman KBRI saat itu mukanya serius semua Pak. Aku serius. Bang Guanti sekarang ketawa-tawa, dulu sih kenapa begini nih serius gitu kan. Tapi dengan waktu lama-lama saya tadi ya saya main sama teman-teman karena saya emang nggak bertahan gitu loh lama-lama, jadi saya jalan-jalan. Dan alhamdulillah ternyata banyak yang kalau bahasa anak gaul ini banyak menggokil juga gitu loh. Yang suka nongkrong ya kan, suka ngomong seenak, sih juga ngomong suka ceplos-ceplos. Jadi saya kayaknya udah dapat teman-teman yang se-chemistry gitu kira-kira kan. Ada jalan. Kemudian saya di Pak Rahmat Dubes waktu di Jakarta, beliau menyampaikan ke saya nanti di Austria tuh ada ada Magibol kan, tadi kan udah ditayangkan Magibol. Itu aja yang saya ingat. Saya bilang Magibol lumayan. Terus saya bilang pertama kali saya kenal salah mana Reza 1-2 hari di sini kalau nggak salah ya. Saya bilang ya anterin ya beli sepatu bola. Kita beli sepatu bola dan langsung di weekend pertama kalau nggak salah ya kita main bola sama teman-teman, ada siapa tuh, ada Edo dan lain-lain. Wah ini saya bilang komunitas apalagi saya sama Edo dan teman-teman yang umurnya nggak jauh beda ya. Pertemanan kita lebih pas gitu loh kan. Nah, gitu. Jadi di lapangan juga enak, dia nyekat-nyekat saya nggak apa-apa gitu. Nah
itu jadi saya mulai mendapatkan ritme, kenyamanan itu mulai saya rasakan. Tentu dengan Bapak Ibu juga, mohon maaf mungkin saya tidak selalu bisa bertemu Bapak Ibu, khususnya yang mungkin di luar kota atau di Slovenia. Namun saya selalu merasakan setiap kami datang sambutannya sangat-sangat hangat, sangat bersahabat. Itu membuat saya merasa ini ya itu tadi sebagai satu disambut oleh keluarga gitu, dan itu sangat membekas di kita. Saya juga dulu waktu baru datang ke sini, yang tadi balik saya pemimpinnya kok pada kasus semua, pada serius gitu kan. Terus udah gitu kita dengar kan Pak Damos menjadi dubes di sini gitu. Saya memang terus terang belum pernah bekerja dengan beliau sebelum Pak Damos di Jakarta. Saya tanya, gimana orangnya? Orangnya galak banget. Iya, galak banget. Saya datang sini beri disambut di bandara. Ternyata galak. Nah, jadi itu seperti yang sampaikan teman-teman tadi, teman-teman semua sangat bersahabat, sangat hangat, gitu ya, dan alhamdulillah kami juga pimpinan yang sangat terbuka, sangat egaliter dan dekat dengan kami. Jadi ya insya Allah pekerjaan seperti sampaikan tadi Mas Adit, pekerjaan ini semuanya berjalan enak, tidak ada ketegangan, dan insya Allah semua pekerjaan bisa kita selesaikan misi dengan keadaan baik. Nah, selama 3 tahun 9 bulan itu banyak sekali saya selalu percaya dimanapun kita berada pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran. Dan kalau saya mulai dari KBRI, Dubes, banyak sekali saya belajar dari beliau. Terlalu banyak kalau saya sebutkan satu persatu. Mungkin Pak, yang saya notice besar itu adalah Pak Dubes ini orangnya sangat percaya diri. Tapi percaya diri itu kan ada dua. Pertama dalam konteks yang negatif, percaya diri itu kan kepedean, ya kan? Nah biasanya PD ini, mohon maaf nih, isinya kurang. Nah, gitu kan. Nah, ada lagi yang konteks positif, pede karena memang berisi. Gitu. Nah, alhamdulillah beliau yang telah dua. Nah ini yang saya berusaha untuk mencontoh. Gitu. So PD-nya ada saya mencoba untuk PD, isinya yang susah. Karena kalau ibarat botol tuh beliau isinya tuh bukan hanya full, tapi udah luber gitu. Nah kalau saya tuh mungkin seperempat alhamdulillah. Jadi itu yang kurang lebih yang saya ini, dan teman-teman juga mungkin Bapak Ibu tahu sekali saya tidak punya background multilateral. Contohnya saya datang ke sini pos multilateral. Jadi sebenarnya gini, ada ini pelajaran lagi sih, bahwa tidak boleh kita berusaha untuk menghindari sesuatu yang keterlaluan. Karena kalau kita menghindari sesuatu, kita dapat itu. Nah ini udah berapa kali saya alami selama karir saya di Kemlu. Penempatan pertama, menjelang penempatan pertama, saya di kepala saya itu jangan sampai gue dapat ekonomi. Dan ekonomi dulu Pak. Karena saya ke ekonomi kurang gimana ya, pesos lu oke lah gitu, boleh deh. Saya berangkat ke Meksiko, ekonomi. Tapi hanya 2 bulan Pak. Waktu itu Bang Asa Silalahi, Habib ya sebelum 2 bulan, not even 2 bulan, 2 minggu mungkin. Pak Hawilutan, 2 bulan. Pak Hawilutan Dubes datang baru, udah saya mau buat protcons aja deh, kamu megang protcons, selamat. Penempatan kedua, alhamdulillah selamat lagi, saya dapat bidang politik, dan sosial, aman. Pas ketiga, nggak bisa menghindar, koordinator fungsi ekonomi. Nah, saya dapat situ. Ya alhamdulillah, tapi ternyata pas saya jalani menyenangkan, dan alhamdulillah banyaklah kegiatan kita saat itu, walaupun kecil-kecil adalah sedikit hasilnya gitu ya. Jadi saya berpikir, oh ya memang tidak boleh saling menghindari. Selesai di pos 3, masuk pos 4. Bayangan saya itu selalu bermohon hindari 2 hal bagus. Pertama, sampai pada multilateral. Mau background multilateral kan? Yang kedua, khawatir. Hindari menangani keuangan. Pusing kepala kita kan. Keuangan sendiri aja sulit kan. Duitnya segini ya, lagi belum bisa. Dan alhamdulillah dapat itu sendiri. Saya datang ke sini dapatlah dua-duanya itu kan. Ya tapi again alhamdulillah Pak Dubes mengerti sekali
bukan kesulitan apa ya, yang saya hindari tadi gitu. Jadi beliau juga sangat bijak memberikan sesuatu yang oke, yang ini enggak gitu. Sehingga alhamdulillah saya multilateral tahu-tahu sedikit sekarang akhirnya keuangan juga saya banyak diberitahu oleh teman-teman BPKRT agak sedikit mengertilah keuangan gitu kan, paling enggak mudah-mudahan lebih gitu. Itu sih saya rasa, tapi yang terakhir mungkin satu yang bukan pelajaran ya, tapi satu yang saya boleh banggakan selama saya 3 tahun 9 bulan di sini. Satu adalah ini hasil dari keisengan Pak Dubes. Jadi waktu itu saya juga relatif baru di sini, Pak Dubes juga baru datang. Itu juga kalau bahasa anak Betawi bilang saya dijorokin. Dijorokinnya kemana? Disuruh ceramah di Wapena. Saya bilang jangankan orang, saya sendiri aja nggak percaya. Nah, itu salah satu juga yang dihindari sebenarnya dari dulu. Jangan saya dengar orang sama gitu kan, wah keren gitu. Jangan sampai tapi gua di posisi itu, bayangan saya gitu. Dan terjadi, nah itu kesian terus. Dan itu dibeli oleh teman bapak-bapak ibu di Wapena. Pak Arya langsung mendownload saya waktu itu Lebaran, bulan puasa. Kata saya ceramah. Pas saya bilang masa ceramah. Kayak begini kok menceramahi, banyak senior-senior yang ilmunya udah di atas ilmu saya, agama segini kan. Tapi ya Pak Arya, selalu Pak Arya kan. Ya kan saya kalau minum kita buat judul ceramahnya itu Islam dan diplomasi. Pokoknya harus nyambung lah kira-kira gitu kan. Tetap masih belum tercerahkan saya. Diplomasi agak sedikit ngerti lah. Tapi agama Islam ini sampai Pak saya tuh tanya sama ada sepupu saya Pak, dia ponakan jatuhnya. Dia kiai apa Ustadz gitu, Ustadz Adi Warman Karim. Saya tanya dia suka mendakwah. Saya bilang dah, disuruh ceramah. Pertama reaksi dia apa? Ketawa. Tapi akhirnya berusaha membesarkan. Bisa kalau nggak usah ngomong bisa. Tolong kasih pencerahan, gue mau ngomong apa nih gitu kan. Ada beliau akhirnya ngasih input bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya Muhammad juga bla akhirnya jadilah. Jadi saya belajar terpaksa belajar dan alhamdulillah saya memberikan ceramah saat itu ya ceramahnya Alfi gitu. Dan yang penting cepat selesai gitu kan. Tapi yang satu mungkin yang mungkin tidak fairnya dengan Wapena adalah ini rekan kita Pak Sabda baru datang minta ceramah dipanggil Ustaz. Saya belum dipanggil Ustaz. Sudah 3 tahun sedangkan 9 bulan saya menunggu kok gelar itu nggak dapat saya. Ini baru datang. Apa mungkin berikutnya lebih panjang dari saya gitu. Jadi ya gitu, tapi janganlah gitu. Dan alhamdulillah setelah saya memberikan ceramah, alhamdulillah tidak pernah dipanggil lagi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mungkin tidak banyak yang bisa sampaikan. Terus saya banyak tadi yang udah persiapkan, tapi begitu melihat video tadi kok agak harus perlu minum terus gitu. Jadi saya rasa itu tentunya terakhir saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, Pak Dubes, teman-teman semua di KBSP, whole staff, Bapak Ibu masyarakat Indonesia, dalam pergaulan kita tentunya pasti banyak saya yakini pasti banyak saya ada melakukan kesalahan ataupun hal-hal yang tidak berkenan di Bapak Ibu. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah itu tidak ada niat kami untuk melakukan dengan sengaja. Itu pure itu hanya kehilangan dari kami, dan itu yang kami harapkan sehingga Insya Allah kami pulang ke Indonesia langkah kami enak. Jadi kita tentu akan yang awalnya mungkin datang ke sini galau, kena sepi dan lain-lain, alhamdulillah Insya Allah nanti kita pulang ke Indonesia, kita pasti saya akan sangat memiliki kenangan yang manis dari Australia dan itu yang akan saya bawa dan saya ingat ke Indonesia nantinya. Akhir kata itu aja, saya mungkin ada sedikit pantun kalau tadi saya pantun bahasa Jerman pantunnya. Tapi nggak usah bilang cakap, karena nanti akan diseliding gitu. Sebelum pantun, jika mau nyampaikan sesuatu, iya, kalau nggak, ini aja. Atau video tadi sudah. Oh ya maaf, Ibu Demita juga terima kasih.
juga selama ini sudah banyak dibimbing. Kita juga selalu manggil Dek, jadi dia merasa seperti dengan kakaknya sendiri di sini, sehingga mungkin hal-hal baik yang ibu bisa tularkan ke dia, mudah-mudahan ini bisa tentu medali juga nanti ke depan. Itu di dalam ibu dan wanita. Terima kasih sekali pertemanannya dan mungkin bekerja sama dengan dengan Dika selama ini. Juga saya terima kasih atas pertemanan yang baik di KBRI ini dan pada Bapak Ibu. Itu mungkin, dan ya pantun saya tadi bahasa Jerman pendek dan tidak usah dibilang. Karena ini belajarnya juga 3 tahun 9 bulan. Yang bisa sampaikan cuma Entschuldigung, auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Hanya ingin mengklarifikasi penjelasan Pak Disi yang tadi kenapa kita berpakaian seperti ini, sampai Duta Besar juga harus berpakaian seperti ini. Selain tadi keakraban, sebenarnya ini merupakan tipe atau stylenya Pak Disi yang sendiri. Dia orangnya sangat loker, seniman sebenarnya, sehingga malam ini khusus kita buat agak lain dari yang biasanya. Kita melepaskan diri dari formalitas. Namun dari pihak panitia, dari Ana dan Bonti melanjutkan, hanya yang berpakaian seperti inilah yang dapat makan. Ik spreek af Indonesia, aber when we lachen, bitte lachen Sie. Baik, yang pertama welcome Ibu Dira dan Ustadz Sabda. Selamat bergabung dengan KBRI Wina. Kita kedatangan 2 orang yang sangat luar biasa. Ibu Dira juga sering rajin di pengajian pada waktu di Jakarta, sehingga teman-teman Wapena supaya segera menyambut dia, siapa tahu bisa mendidik anak-anak yang ada di lingkungan Wapena khususnya. Sedangkan Ustadz Sada sudah terjual habis di Wapena, sehingga saya tidak perlu promosikan lagi. Saya memahami perasaan ketidakadilan dari Pak Islam. Kenapa dia tidak Ustadz, tapi Pak Sabda adalah Ustadz. Itu mungkin karena masalah nasib aja. Tapi dari keluhan Pak Disi yang tadi mengenai keisengan saya kok mendorong ke ke arah yang lebih religi, saya sebenarnya bisa mengklaim mungkin keisengan saya membuat saya dapat pahala lebih besar. Karena berhasil membawa mereka yang gokil-gokil ini kembali ke jalan yang benar, gitu kira-kira. So Ustadz Sabda lanjutkan pelayanan di Wapena, dan berharap bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pak Ustadz akan semakin membuat kita semakin guyup. Demikian untuk acara perkenalan ya. Nah sekarang kita masuk ke acara perpisahan. Ini memang yang lebih agak emosional, kita sedih. Dan ini membuat saya juga agak emosional, karena kalau Pak DCM sudah akan kembali dengan 3,9-nya, berarti Duta Besar akan segera menyusul kembali ke tanah air. Yang pertama Bu Priska dan Yuri, selamat menuju karir yang baru, dan selamat juga karena telah menghasilkan buah hati di sini bersama dengan Pak Yuri yang cukup sabar melayani Bu Priska. Saking sabarnya akhirnya menghasilkan seorang baby. Namanya Sada ya. Namanya Sada. Semoga ini artinya Priska
Rizka tidak hanya mendapat gaji di KBRI, tapi juga mendapatkan bonus, yaitu seorang sadar. Ya. Selamat kembali ke tanah air, dan jangan lupa dengan kita, khususnya Yuri, jangan lupa dengan padel. Kalau bisa kita nanti bikin padel online dari Jakarta dengan Wina. Kedua, saudara Harditya. Nah, hubungan saya dengan Harditya seperti yang dia klaim itu adalah hubungan onegrensen sebenarnya. Karena sejak dia masuk ke onegrensen artinya tanpa batas. Karena sejak dia masuk ke Kementerian Luar Negeri itu dulu rambutnya pelontos, tidak ada rambut dulu waktu itu, tapi sekarang ada rambut. Nah, artinya karena hubungan yang onegrensen, maka dia adalah satu-satunya staf saya yang menjadi target kemarahan saya, bully saya, dan keisengan saya gitu ya. Karena memang dia tidak patut untuk marah karena dimarahin. Itu karena hubungan onegrensen tadi. Nah, saya mengawali karir dia sejak awal, dan saya tahu kualitas dia sejak awal. Sehingga saya tidak terlalu kaget pada waktu dia dipanggil untuk dipromosikan menjadi eselon 2 di Jakarta. Jadi dia sekarang menjadi kepala pusat globalisasi dan lain-lain yang terlalu panjang gitu loh. Sehingga kami persingkat aja dia menjadi Kapus Gombal. Dia akan berkiprah di Kementerian Kesehatan, yang menangani, yang serving the minister, sehingga dia kedudukannya cukup tinggi, sehingga kalau ada yang butuh vaksin dan obat malaria silakan langsung hubungi saudara Harditya. Salah satu kelemahan Harditya yang saya detect ya, selain kualitasnya yang bagus adalah dia dingin terhadap wanita. Itu aja persoalan. Berat. Kalau dingin terhadap wanita bukan berarti hangat terhadap pria. Itu selamat jalan Pak Kapus. Jangan lupa kita di sini, khususnya kenangan-kenangan yang ada di sini. Baik Pak DCM, saya senang sekali karena selama 3,9 tahun di Wina, kami dapat bekerja sama dengan baik, dan ini merupakan ciri sebenarnya bagaimana kehidupan suatu organisasi ya. Biasanya antara ketua dan wakil ketua, kalau misalnya tidak harmonis, itu menjadi persoalan di bawah. Sehingga KBRI berhasil menciptakan rekod saya kira, di mana Dubes dan DCM-nya sangat akrab, dan digantikan oleh staf-staf yang saling berkonflik. Sebagai kompensasi gitu. Karena kalau organisasi tanpa konflik itu bukan organisasi. Dan biasanya dalam banyak KBRI yang konflik adalah duta besar dengan wakil. Tapi khusus untuk KBRI Wina, kami berhasil memperjuangkan keharmonisan sehingga para staf lah yang harus berkonflik. Salah satu kunci keberhasilan kami sehingga kami harmonis adalah saya memberi panggung secara lebar kepada Pak DCM, dan sehingga Pak DCM dapat melakukan akrobatnya gitu ya, tanpa intervensi dari duta besar. Dan ini memang pelajaran yang saya pelajari dari pendahulu-pendahulu saya. Duta besar itu jangan terlalu banyak cawe-cawe. Apa cawe-cawe? Auf Deutsch ya? Auf Deutsch. Tidak terlalu mau mendikte apa yang dilakukan oleh Pak DCM, sehingga Pak DCM dapat berkreasi, ya, berinovasi, sehingga akhirnya apa yang terjadi, duta besar jadi kebanyakan tidur ketimbang bekerja. Nah, karena sudah jam makan malam, saya akan melanjutkan dalam bentuk pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Nah, saya akan memberi pantun kepada 3 orang yang akan yang akan berangkat.
Yang pertama ini yang general ya. Berlayar perahu di laut biru, angin berhembus membawa kabar. Selamat jalan para sahabat-sahabatku. Sukses menyertai karirmu di IKN tercinta. Baik, kemudian ini khusus untuk Priska. Priska, coba dengarkan video ya. Oke. Ibu Priska, ke KBRI Wina untuk berkarir, cari rezeki dan gaji demi masa depan. Kini pulang membawa sisada si buah hati tercinta. Cita-cita punya bayi akhirnya kesampaian. Lanjut bukan? Naik pesawat terbang pagi, bayi digendong penuh harapan. Kerja sukses, jadi ibu lagi. Pulang kampung bawa 2 kebanggaan. Next untuk Pak Yuri. Mana Pak Yuri? Suami hebat bukan sekadar gelar. Di Wina mendampingi istri dengan tetap sabar, 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 dan sabar. Istri sukses kini jadi ibu pula karena suami setia dan main padel dengan luar biasa. Aditya keluar negeri cari pengalaman, kini pulang bawa euro segunung. Jabatan eselon 2 menunggu di tanah impian. Semoga jodohnya tak lagi nyempil di gunung. Nasi padang sambal rendang, lama tak makan bikin rindu. Pulang ke IKN semangat membentang. Adit, jangan lupa cari istri, jangan cuma kerja melulu. Terakhir untuk Pak DCM. Pak DCM selalu hadir saat saya tidak bisa. Setia mewakili saya diminta atau tanpa diminta. Kini Pak DCM akan pulang ke tanah tercinta. Semoga jadi duta besar. Doa kami semua. Amin. Di KBRI, Diko jadi andalan. Sering berdendang namun penuh tanggung jawab. Pulanglah dan jadikan semua ini kenangan. Tetaplah main padel dengan langkah mantap. Baik, sebagai kata terakhir, karena Pak DCM dan Priska akan kembali, maka kita akan kehilangan pemain Cugabe. Karena Cugabe dibentuk oleh Pak DCM dan Pak DCM pulang kembali, mungkin Cugabe akan segera bubar. Kalau dulu stylenya adalah style musik dan style seniman-seniman, para penyanyi, maka next session saya sudah berkenalan dengan 3 orang pengganti dari mereka. Next season itu kita akan lebih style yang religi. Karena setelah saya tes baik yang datang maupun yang akan datang, tidak satu pun yang berdarah seni. Tapi semua kalau berbicara
selalu berbicara tentang ayat-ayat dan berbicara tentang masa depan dunia dan akhirat. Sehingga kita akan tema kita mungkin berikutnya dari musik ke dan sudah dimulai dengan Ustadz Sabda. Sehingga kita tidak akan kehilangan tema yang yang akan diusung oleh KBRI Yudhwina. Demikianlah mungkin sebagai kata terakhir, minta maaf kami kalau misalnya ada kesalahan, Pak DCM, Pak Ibu Like, Bu Aditya, Pak Aditya dan Ibu, dan kemudian Priska dan Yuri. Jika kami punya kesalahan, mohon dimaafkan, dan kemudian Ibu Like juga atas nama istri mungkin dapat dimaafkan. Karena kadang-kadang cerita drama wanita juga di-share kepada saya tentang bagaimana suami-suami yang berteriak my money and my wife go to Turkey. Yang para suami-suami kalau istri sudah pulang dari ini, kita selalu tukar menukar bank account. Dan setelah melihat bank account, kita semua ada yang lega, ada yang bilang alhamdulillah, dan ada juga yang bilang astagfirullah. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya keluarga besar masyarakat Indonesia yang telah bersama dengan Pak DCM, Pak Aditya dan Ibu Priska. Semoga juga silaturahmi ini tetap berlanjut kemanapun mereka berada, dan saya yakin mereka juga akan berada di sekitar kita, apakah di negara tetangga maupun bahkan seperti yang sudah didoakan oleh Saudara Aditya dan Ibu, mereka ingin kembali ke Wina mengikuti jejak saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada penyerahan tanda mata dari KBRI kepada Bapak Ibu yang akan kembali ke Indonesia, Pak DCM kami mohon maju ke depan. Sudah. Silakan. Timnasnya Alfia Pak DCM. Selanjutnya kami mengundang Pak Adi untuk menerima cindramata dari Pak Dubes. Selanjutnya mohon kesediaan Ibu Priska untuk maju ke depan. Terima kasih. Selanjutnya Bu Priska lebih langsing dari 3 bulan sebelumnya. Selanjutnya kami juga mengundang Ibu Ermita dan Ibu Like untuk maju ke depan untuk ada cindramata juga dari DWP. Silakan. Bu Aditya nyusul.
foto bersama dan bersama. Oh, Pak Desain. Kami mohon juga Pak Sabda dan keluarga dan Ibu Dira bergabung foto bersama. Boleh. Bang Yuri. Satu udah nggak usah diganggu. Oke. Senyum. Tersenyum. Terima kasih Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita juga akan, sekarang udah pada lapar pasti ya, tapi sebelum kita makan kita akan berdoa dulu sebagai ucapan syukur. Oh, mungkin aku sabda ya. Silakan. Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kedus, staf KPRI serta teman-teman yang sore ini. Izinkan kami di depan memimpin doa untuk kita semua, untuk staf KPRI yang dipisahkan pada sore hari ini serta staf KPRI yang telah datang untuk bertugas di KPRI Mina. Doa akan kami pimpin dengan Islam bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang beragama Islam dipersilakan mengikuti. Bagi Bapak Ibu dan saudara yang Muslim, kami persilakan untuk berdoa untuk agama dan keyakinan Bapak Ibu. Dengan mohon ridha dan rahmat Allah SWT, marilah kita menundukkan kepala, mengangkat hati dan memanjatkan doa kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah mempertemukan kami dalam acara kisah sambut ini dalam suasana penuh kekeluargaan dan kehangatan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, limpahkanlah keberkahan, kesehatan, dan kelapangan rezeki bagi para sahabat dan rekan kami yang hari ini mengakhiri masa tugasnya di KPRI Mina. Jadikanlah setiap langkah yang mereka setelah ini menjadi amal kebajikan, dan bukakanlah pintu-pintu kebaikan serta kemudahan dalam setiap urusan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, sambutlah pula saudara-saudara kami yang baru memulai tugas di tempat ini dengan kasih sayang-Mu. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan hikmah dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya. Satukanlah hati kami dalam semangat kerjasama, saling menghormati, dan niat tulus untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari perpecahan, dari kesulitan yang tak tertanggulangi, dan dari godaan yang melemahkan iman dan komitmen kami. Jadikanlah KPRI ini sebagai tempat yang membawa maslahat, keberhasilan, dan keberkahan bagi semua yang bertugas di dalamnya. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan yang sulit itu mudah jika Engkau menghendakinya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu
dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.